Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Aspek yang paling menakutkan dari sutra masa depan Paramita adalah bagaimana ia menghubungkan nasib. Kedua pihak akan sama-sama terluka, yang mungkin tidak terlalu menonjol dalam keadaan normal. Namun, Bai Xiaochun memiliki kekuatan generasi yang datang dengan kodeks kematian, serta kekuatan tubuh kedagingan yang mengejutkan. Dia biasanya hanya akan dirugikan oleh 60 atau 70% dari serangan penuh, setiap cedera serius akan dengan cepat disembuhkan, dan setiap luka ringan pada dasarnya hilang secara instan. Kecuali lawannya memiliki kekuatan generasi yang sama, setiap pertarungan dalam kondisi ini akan sangat tidak merata. Darah saat ini memuntahkan dari mulut Kaisar File, dan ketika dia melihat batu di tangan Bai Xiaochun, matanya berkedip panik. Dia masih siap untuk terus berjuang, kecuali, dia masih meremehkan ketidakberdayaan Bai Xiaochun. Tepat ketika dia akan bergerak, Bai Xiaochun menjulurkan tangan kanannya di depan dirinya dan kemudian menghancurkannya ke dadanya sendiri. Bunyi gedebuk terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat dia terhuyung mundur. Kodeks kematian itu kuat dan segera pergi bekerja, tetapi dia tidak lupa berteriak, "Ayah! Anda memukul saya. Aduh, itu sakit." Mata Kaisar jahat membelalak, dan bahkan ketika dia bersiap untuk melepaskan serangan berikutnya, suara berdebar lain bisa terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada titik ini, rambutnya acak-acakan, dan dia tampak dalam kondisi yang sangat buruk. "Betapa tidak tahu malunya kamu, Bai Xiaochun." Dia berteriak, merasa seperti dia akan menjadi gila. Penghinaan yang telah dialaminya sejauh ini tak terlukiskan, dan dia sudah sangat menyesali keputusannya untuk menyelidiki Bai Xiaochun sedikit. Dia terlalu sulit untuk dihadapi. Kristal kekaisarannya telah hancur, naga tulangnya tersegel, dan matahari telah meledak. Dan pada akhirnya, dia malah terluka. Jika hanya itu yang ada di sana, dia mungkin bisa menerimanya, tapi kemudian Bai Xiaochun menggunakan taktik aneh untuk melukai dirinya sendiri. Kaisar File tidak bisa dengan tepat mengungkapkan betapa gilanya perasaannya. Dia biasanya mempertahankan wajah muram, tapi berkat Bai Xiaochun, seluruh suasana pertarungan telah benar-benar berubah. "Apakah Anda benar-benar mengutuk saya, Anda kojer tua? Jika kamu melakukan itu, kamu akan melukai perasaanku." Melotot, Bai Xiaochun mengepalkan tangannya dan memukul dirinya sendiri di perut. Darah menyembur keluar dari mulut kaisar-kaisar jahat, dan bibirnya bergetar ketika dia melolong di bagian atas paru-parunya. Bahkan ketika ia mencoba untuk maju menyerang, Bai Xiaochun meninju dirinya sendiri 7 atau 8 kali lagi. Pada akhirnya, Kaisar File merasa seperti dia akan meledak. Untuk memutuskan hubungan antara mereka berdua, dia mengangkat trisula dan, matanya berkedip-kedip karena kegilaan, mulai menekan tangannya ke bawah. Meledakkan. Dia melolong. Trisula, item magis milik Mortal Renegade, meledak menyebabkan badai hitam meledak ke udara, tepat di antara Bai Xiaochun dan File Emperor. Boom terdengar ketika darah menyembur keluar dari kedua mulut mereka, dan mereka terhuyung mundur. Ledakan itu rupanya mengganggu hukum alam, dan bahkan memengaruhi siklus reinkarnasi. Ketika ia bergegas keluar itu memutuskan hubungan takdir yang telah diciptakan oleh sutra masa depan Paramita Bai Xiaochun. Ketika itu terjadi, dan ketika luka Bai Xiaochun mulai pulih berkat kodeks abadi, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan basis budidayanya lagi, dia mempercepat energi dari Archaean mengamuk di sekitarnya saat dia menanggung Kaisar File. Khawatir bahwa dia tidak akan cukup cepat, dia menggunakan heks kematiannya, dan kemudian, ketika dia mendekat Bush Mountain Saking. Dengan setiap momen yang berlalu, dia bergerak lebih cepat dari sebelumnya, muncul tepat di depan Kaisar File sesaat kemudian. Kemudian, ketika dia menjangkau ke arah Kaisar File, dia menggunakan genggaman penghancur tenggorokannya. Segalanya terjadi terlalu cepat. Sebelumnya, Kaisar File mungkin memiliki sarana untuk menghindar, tetapi sekarang dia terluka parah, dan tidak memiliki apa yang diperlukan. Meskipun dia berhasil memutar kepalanya, serangan menggenggam Bai Xiaochun masih berhasil mengenai bahunya. "Tunjukkan padaku seperti apa dirimu sebenarnya." Bai Xiaochun meraung. Mencengkeram keras dengan tangannya, dia mulai merobek kulit dari bahu Kaisar File. Kaisar File melolong dan mencoba untuk mundur, tetapi itu hanya mengungkapkan daging menggeliat di bawah kulitnya. Ketika dagingnya terkelupas, hukum alam dari domain abadi-abadi mulai berlaku, mencegahnya dari mempertahankan bentuk manusia. Berkedut dan mengejang, dia berubah menjadi kadal raksasa berwarna darah. Dia terus berteriak marah dan kesakitan ketika kehilangan kulit pelindungnya, dan kehilangan penutup sarang laba-laba yang telah melindungi kantung telurnya. Dia sekarang tunduk pada hukum alam dari domain abadi-abadi, yang segera berusaha melenyapkannya keberadaan.
Ketika kadal besar itu muncul, orang-orang yang tersisa dari dinasti Vile Emperor di bawah benar-benar terpana, terutama para Celestial yang telah berpartisipasi dalam peristiwa di dalam area sarang laba-laba. Mereka hampir tidak percaya apa yang mereka lihat. Itu tiruan yang berdaulat. Apa-apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Kaisar Vile, sebenarnya adalah tiruan dari penguasa. Tangisan syok dan alarm yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara ketika kebenaran yang mengejutkan itu terungkap. Kaisar Vile sebenarnya adalah makhluk yang ganas dan aneh. Meskipun tidak semua orang tahu dari mana kadal ini berasal, seruan para Celestial terdengar oleh para pembudidaya di sekitarnya, yang menyebabkan kejutan yang meluas. Tentu saja, tidak mungkin Bai Xiaochun akan membiarkan kesempatan ini melewatinya. Menunjuk jarinya ke kadal yang melolong, dia berbicara dengan suara keras yang bisa didengar semua orang. Rekan-rekan Taois dari domain abadi-abadi. Sudah bertahun-tahun sekarang sejak Kaisar Vile dibunuh oleh klon musuh dari Beyond. Dia dikuliti, dan kemudian diganti. Makhluk aneh yang kamu lihat ini tidak lain adalah tiruan itu. Terengah-engah terdengar sebagai tanggapan atas kata-katanya, dan segera orang-orang mulai menyebarkan berita ke seluruh domain abadi-abadi. Itu juga pada saat yang sama ketika langit beriak, dan Saint Emperor melangkah ke tempat terbuka. Ketika dia melihat bahwa Vile Emperor sekarang adalah kadal besar, dia sangat terguncang. Bahkan dia tidak akan pernah bisa menebak bahwa Kaisar Vile sebenarnya tiruan dari musuh yang hebat. Menatap dingin pada kadal besar itu, dia berkata, tidak heran kamu membebaskan makhluk yang muncul dari batu daging dan darah yang jatuh ketika kipas yang rusak tiba. Tidak heran kau selalu datang dengan alasan untuk tidak memeriksa segel yang telah ditempatkan pada penguasa. Bahkan ketika semua orang terkejut, kadal itu menatap dengan mata merah untuk menatap Bai Xiaochun. Kamu menghancurkan semua rencanaku, Bai Xiaochun. Dan untuk itu, kamu akan mati. Sambil melolong, aura kadal mulai berkuasa hingga ke tingkat yang menantang surga. Pada saat yang sama, adalah mungkin untuk melihat cahaya hitam bersinar di dahi renegade mortal besar di langit. Cahaya itu menyembuhkan kadal dari semua luka-lukanya, dan menyebabkan basis kultivasi dan kecakapan pertempurannya melampaui apapun dari sebelumnya, mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersamaan dengan itu, sosok terbentuk di belakang kadal, yang mengejutkan semua penonton adalah versi yang lebih kecil dari kedaulatan besar. Saat wajah Saint Emperor jatuh, kadal itu mulai memancarkan aura pembunuh, dan berteriak tidak ada yang bisa menghentikan pemusnahan yang dihormati agar tidak terbangun. Kemudian, kadal bergetar, di mana belalang hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari dalam dirinya. Dalam sekejap mata, mereka menutupi langit dan bumi dalam jumlah yang terlalu besar untuk dihitung, menciptakan sesuatu seperti awan hitam. Suara berdengung memenuhi udara ketika beberapa dari mereka menembak ke arah Bai Xiaochun, dan yang lainnya, menyebar untuk menginfeksi pembudidaya di sekitarnya. Tidak ada yang mengenali belalang ini, kecuali Bai Xiaochun, yang telah melihatnya sebelumnya. Terguncang, dia teringat akan kemampuan surgawi sang mortal renegade, yang telah dia saksikan di dalam ingatan Taois duniawi. Dia tahu bahwa sekali belalang ini menginfeksi inang, bahwa mereka akan menyerap daging, darah, dan basis kultivasi korban, dan kemudian melahirkan lebih banyak belalang. Setelah melepaskan belalang, kadal besar yang dulunya Kaisar Vile mulai melarikan diri, terbang lurus ke langit. Bai Xiaochun hendak mengejar, tetapi kemudian menyadari bahwa belalang ini berbeda dari yang dia lihat dalam ingatan Taois duniawi. Belalang ini semuanya memiliki basis budidaya yang kuat dan sangat cepat. Rupanya, mereka memiliki kekuatan aneh yang berbeda dari hukum alam dari domain abadi-abadi, yang memungkinkan mereka untuk langsung mengunci setiap pembudidaya terdekat dan muncul di sekitar mereka dalam waktu sesingkat-singkat. Saint Emperor sudah mencoba menyerang mereka, tetapi belalang hanya bisa mengelak melalui teknik magis dan kemampuan surgawi. Itu adalah saat krisis yang mematikan, dan Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk duduk memikirkan apa yang harus dilakukan. Mendorong keluar dengan tangan kanannya, ia menggunakan keempat kemampuan surgawi utamanya, pembasmi gravitasi. Ruang terdistorsi, dan dalam sekejap mata, kekuatan gravitasi meletus di sekitar belalang. Akibatnya, aliran waktu di sana berubah, dan belalang yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mengabaikan hukum alam dari Eternal Immortal Domains tiba-tiba terpengaruh secara dramatis. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, mereka melambat secara signifikan. Pada saat yang sama, mata Saint Emperor berkilau, menyadari bahwa jika belalang tidak diusir, konsekuensinya akan mengerikan. Sekarang mereka diperlambat, dia tidak ragu untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Bai Xiaochun meninggalkan belalang padanya, bergerak saat dia menembak kadal. Meskipun dia berakselerasi dengan cepat, kadal itu tidak lambat, dan sepertinya dia tidak akan mampu mengejar ketinggalan dengan cepat. Mendengus dingin, Bai Xiaochun melambaikan tangannya. Seketika, udara di depannya beriak ketika sebuah kapal yang sepi terwujud. Melangkah ke atas kapal, ia menghubungkannya dengan indera surgawi, lalu meledak dengan kecepatan yang melampaui alam arcayan. Ini tidak lain adalah perahu kesepian dari kipas berharganya.
Suara siulan yang intens memenuhi seluruh dunia saat kapal itu melaju mengejar kadal besar itu, yang wajahnya jatuh saat melihatnya. Bahkan ketika kadal bersiap untuk menghindar, Bai Xiaochun berteriak di bagian atas paru-parunya dan mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan, di mana sesosok bayangan muncul di belakangnya. Sosok itu mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota kekaisaran, dan tidak lain adalah manifestasi dari kepalan kaisar yang tidak mati. Namun, lengan kanan kaisar bayangan ini adalah tangan seorang penguasa. Ini bukan tinju kaisar mati, ini tinju unding sovereigns yang ditingkatkan. Tanpa ragu sedikit pun, ia memanfaatkan kekuatan penuh dari basis kultivasi dan tubuh kedagingannya, menyerang dengan cara yang mematikan. Ini adalah ekspresi akhir dari kehebatan pertempurannya, sesuatu yang mustahil untuk dilawan, yang dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Seketika pusaran besar muncul, seperti mulut besar menerjang untuk mengkonsumsi kadal raksasa. Adapun kadal, dia sudah gemetar, menyadari bahwa bahkan jika basis budidayanya lebih kuat dari itu, dia tidak akan bisa melawan balik terhadap serangan kepalan tangan ini. Aura yang berdaulat dalam serangan tinju membuatnya mustahil bagi kadal untuk melarikan diri. Berteriak dalam penolakan, kegilaan, dan keputusasaan, ia mengucapkan kutukan kompleks dalam bahasa yang tidak dikenal, yang menyebabkan massa asap hitam keluar dari tubuhnya dan membentuk lonjakan. Sudah waktunya bagimu untuk mati, Bai Xiaochun. Mata kadal bersinar dengan kegilaan saat tubuhnya layu, darah dan dagingnya menghisap kekuatan lonjakan hitam. Dalam beberapa saat, kadal itu hilang, benar-benar terserap ke dalam lonjakan raksasa. Pada saat itu, lonjakan itu tidak ilusi dalam arti kata apapun, dan didera dengan aura pembunuh yang bahkan menyebabkan Bai Xiaochun gemetar ketakutan. Tanpa jeda sedikit pun, lonjakan itu berubah menjadi cahaya kabur yang meluncur ke arah Bai Xiaochun. Ekspresi yang tak sedap dipandang muncul di wajah Bai Xiaochun saat dia memikirkan kembali lonjakan hitam yang dia lihat menusuk ke dahi Immortal Imperatrix. Lonjakan ini sepertinya memancarkan jenis energi yang sama persis. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Sambil melolong, dia melemparkan lebih banyak kekuatan ke dalam kepalan kekuasaannya yang tak mati, memaksanya untuk menjadi lebih kuat. Bahkan, bayangan-bayangan di belakangnya mulai memudar, dengan pengecualian lengan Sultan. Dia menggunakan taktik yang sama dengan yang baru saja digunakan kadal, menyerap sisa tekniknya dan memfokuskan kekuatan pada satu area, membuat aura kedaulatan semakin kuat. Pada saat ini, kecakapan pertempuran Bai Xiaochun bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Reaksi bolak-balik hanya memakan waktu singkat. Kemudian, Fist Unding Sovereigns Bai Xiaochun menghantam lonjakan yang masuk menyebabkan ledakan besar untuk berdering, bersama dengan gelombang kejut yang mengguncang dunia itu sendiri, dan mengancam akan menghancurkan langit. Entah itu Bai Xiaochun, atau tiruan dari Mortal Renegade, keduanya melepaskan serangan yang berada di puncak pamungkas alam Archaean. Dan Bai Xiaochun bahkan mendukung serangannya dengan beberapa kekuatan penguasa. Adapun lonjakan itu mendominasi luar biasa. Pada saat tumbukan, Kaisar Bayangan yang merupakan manifestasi dari Fist Sovereign yang tak berujung hancur. Namun, aura lonjakan juga terkuras secara signifikan, dan itu mengubah warna dari hitam menjadi abu-abu, membuatnya terlihat lemah hingga ekstrim. Namun, sebuah wajah ganas muncul di paku, bagian terakhir dari surat wasiat milik klon, yang kemudian memaksa paku untuk mempercepat menuju dahi Bai Xiaochun. Semua orang yang bisa melihat apa yang terjadi berteriak ketakutan. Namun, Bai Xiaochun telah mempersiapkan sejak awal untuk menghadapi lonjakan yang hebat ini. Saat itu kabur ke arahnya dalam cahaya abu-abu, dia mengeluarkan wajan penyu, di mana ledakan terdengar ketika keduanya bertabrakan. Wajan itu menggigil hebat, berubah menjadi sinar hitam yang menembak kembali ke dalam Bai Xiaochun. Namun, itu berhasil memblokir Spike. Kehendak klon yang hancur mengeluarkan lolongan yang menantang, dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi tidak secepat Bai Xiaochun. Saat Bai Xiaochun meraihnya, matanya bersinar dengan kilatan ganas, dan dia mengirim akal surgawi untuk menghancurkan kehendak klon. Saat bagian terakhir dari keinginan klon dihapus, sebuah jeritan mengerikan menggema ke udara. Di bawah, efek pembasmian gravitasi Bai Xiaochun memungkinkan Saint Emperor untuk menghilangkan semua belalang. Ekspresi tidak sedap dipandang, ia kemudian terbang ke sisi Bai Xiaochun, dan melihat lonjakan abu-abu yang dipegangnya di tangannya. Lonjakan itu sebenarnya terbentuk dari daging dan darah, dan memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan yang tampaknya setara dengan Archaean. Meskipun awalnya berjuang, setelah Bai Xiaochun menghapus pike bersih dari kehendak klon, itu berubah putih cerah, dan berhenti bergerak. Bai Xiaochun menyingkirkan spike dan bertukar pandangan khawatir dengan Saint Emperor. Kemudian mereka berdua melihat raksasa-raksasa yang menjulang di langit. Sementara itu, orang-orang yang selamat dari kota Kaisar Vile sedang melihat sekeliling dengan kosong. Segera, para dewa mengumpulkan akal mereka dan terbang menuju Bai Xiaochun untuk memberikan salam. Mereka membawa Raja Hantu Raksasa bersama mereka, tidak sadar tetapi tidak terluka. Bai Xiaochun telah menemukan Raja Hantu Raksasa di tahap awal pertempuran, dan telah mengirim akal surgawi kepadanya sebagai perlindungan.
Salam Kaisar Agung. Salam Sein Kaisar. Salam sopan dan hormat mereka segera menunjukkan sikap mereka. Kaisar File ternyata adalah tiruan, yang berarti bahwa dinasti Kaisar File tidak ada lagi. Pada kesempatan lain, Bai Xiaochun dan Sein Emperor mungkin mulai saling bersaing untuk menguasai sisa-sisa, tetapi sekarang, mereka tidak berminat untuk hal seperti itu. Di mana Daoist Heavenspan? Bai Xiaochun berkata, memindai sekitarnya. Para Celestial tetap diam sejenak, sampai Pangeran Urdimen akhirnya angkat bicara. Ark Emperor Daoist Heavenspan telah hilang untuk sementara waktu sekarang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sambil mengerutkan kening, Bai Xiaochun bersiap untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut ketika tiba-tiba, suara gemuruh surga yang menghancurkan bumi dapat terdengar, bahkan mengisi sudut terjauh dari Eternal Immortal Domains. Itu adalah suara yang kuat yang tampaknya mengandung kematian dan kehancuran yang tak berkesudahan, dan tampaknya melangkah dari kedalaman yang paling gelap dari kekosongan. Sesuatu yang sangat jahat akan datang. Bai Xiaochun, Sein Emperor, dan semua orang di domain abadi Eternal memandang ke langit, ekspresi mereka berkedip-kedip. Jauh di atas, mata renegade mortal bergetar. Sein Emperor terkesiap, rambutnya berdiri di ujung ketika rasa takut tumbuh di dalam dirinya, berasal dari jiwanya, dan bahkan lebih jauh, dari kedalaman siklus reinkarnasi. Itu adalah rasa bahaya yang akan dialami seseorang ketika menghadapi musuh terbesarnya, dan dibagikan oleh semua orang yang tinggal di dalam domain abadi-abadi. Setiap makhluk hidup tidak bisa tidak merasakan teror dan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas apa yang akan terjadi di masa depan. Musuh dari luar bergerak. Legenda itu benar. Jika raksasa itu bangun, dia akan memusnahkan semuanya. Teriakan alarm yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia. Bahkan laut abadi merespons, seolah-olah memiliki roh, menyebabkan gelombang liar melonjak di permukaannya. Bai Xiaochun sama terguncangnya, dan merasa seolah-olah dia baru saja melihat musuh yang ditakdirkan. Mengingat apa yang telah dilihatnya dalam ingatan duniawi Daoist, perasaannya bahkan lebih kompleks. Bahkan ketika dia menarik napas dalam-dalam, dia memperhatikan bahwa ketika kelopak mata dari renegade mortal bergetar, dua strip yang hampir tampak seperti kertas sekarang terlihat di tubuhnya. Salah satunya membentang dari dahinya ke daerah dantiannya, sementara yang lain pergi dari bahu kanannya ke lokasi yang sama. Strip yang membentang dari bahunya kira-kira 20% gelap menunjukkan bahwa itu telah kehilangan sebagian kekuatannya, dan hanya 80% efektif. Lebih buruk lagi, strip yang membentang dari dahinya sekarang redup 80%, menunjukkan bahwa hanya 20% dari kekuatannya tetap. Bai Xiaochun tidak yakin apa yang diwakili oleh garis-garis itu, dan dalam hal itu, dia tidak sendirian dalam domain abadi-abadi. Hanya sedikit orang yang mengerti arti pentingnya. Namun, begitu Sein Emperor melihat mereka, wajahnya jatuh, dan dia mulai menggigil tak terkendali. Salah satu strip sudah rusak. Dia berkata dengan keras. Terguncang, Bai Xiaochun fokus pada strip yang mengarah dari dahi ke wilayah dantian, dan menyadari bahwa itu memicu fluktuasi dalam darahnya, seolah-olah strip itu entah bagaimana terhubung ke garis keturunan dinasti Ark Emperor dinasti. Seketika, murid-muridnya mengerut ketika dia mengumpulkan potongan-potongan teka-teki. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Sein Emperor menjelaskan. Seharusnya ada 3 strip. Kembali ketika Bunda Abadi menciptakan 3 putra abadi, mereka melawan musuh dari Beyond, dan menyerahkan hidup mereka dalam proses. Bunda Abadi juga membayar harga yang sangat besar untuk menempati 3 strip pemeteraian, yang didukung oleh kekuatan 3 garis keturunan. Sein Emperor dengan cepat melanjutkan untuk memberikan perincian lebih lanjut, menjelaskan semua yang dia ketahui tentang masalah ini. Yang benar adalah bahwa sekarang setelah renegade mortal bergerak, itu dieja bencana yang akan datang untuk Eternal Immortal Domains. Pada saat seperti ini, Sein Emperor sama sekali tidak peduli tentang perebutan kekuasaan. Dia peduli tentang keberadaan domain abadi-abadi secara keseluruhan. Jika musuh besar bangun, dan tidak ada seorang pun di sana untuk menghentikannya, maka semua ciptaan akan digulingkan dan dilemparkan ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Masing-masing dan setiap strip penyegelan garis keturunan itu sangat penting. Mereka diciptakan oleh sihir dunia tingkat berdaulat, dan justru itulah yang membuat musuh dari tidur sampai sekarang. Sein Emperor sangat cemas tentang masalah itu sehingga kata-katanya datang berurutan dengan cepat. Dulu ada strip yang mengarah dari bahu kirinya ke wilayah dantiannya, yang didukung oleh File Ancestor. Strip di bahu kanan adalah dari Sein Ancestor, dan strip tengah adalah dari Ark Ancestor. Strip File Ancestor telah rusak, yang membuktikan bahwa File Emperor benar-benar mati, garis keturunannya ditekan dan terkontaminasi selama bertahun-tahun oleh penipu. Meskipun hanya 1 strip telah rusak, itu sudah memungkinkan musuh besar untuk mulai bergerak. Jalur yang terhubung dengan dinasti Sein Emperor memiliki sisa 80% kekuatannya. Adapun strip yang terhubung ke garis keturunan Anda, Ark Emperor, itu telah melemah ke tingkat yang berbahaya, mungkin karena orang-orang Anda butuh waktu lama untuk kembali, dan juga karena seberapa terlambat Anda mencapai alam Archaean. Jika 2 strip terakhir rusak maka musuh dari luar akan bangkit.
Bahkan ketika Saint Emperor berbicara, renegade mortal bergetar, dan kelopak matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia berjuang untuk memecahkan dua strip penyegelan garis keturunan terakhir. Saat dia berjuang, strip itu mulai tumbuh lebih gelap, jelas itu hanya beberapa bulan lagi sebelum mereka dihancurkan. Kematian Kaisar Vile palsu telah mendorong renegade mortal melewati batas kesabarannya. Dia tidak ingin pita segel secara bertahap aus, dia ingin menerobos mereka dan bangun sesegera mungkin. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat strip? Bai Xiaochun bertanya. Dia takut mati, tetapi dia tahu bahwa jika renegade mortal bangun, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kegelapan. Karena itu, ada dua opsi yang tersedia. Baik duduk dan menunggu untuk mati, atau melakukan sesuatu untuk melawan. Hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Jika kita cukup dekat untuk memasuki pita segel, maka kita dapat menggunakan kekuatan darah kita untuk menguatkan mereka. Tapi jika kita gagal maka apa yang menunggu adalah penghancuran domain abadi-abadi. Yang disebut musuh dari Beyond memiliki kekuatan menakutkan dari kedaulatan, kekuatan yang kita tidak cocok untuk. Adapun strip segel, hanya mereka yang memiliki kekuatan Archaean dapat melakukan apapun untuk mendukung mereka. Itu artinya hanya kita berdua yang bisa melakukannya. Mata Saint Emperor sekarang bersinar dengan tekad. Meskipun dia biasanya orang yang munafik, sok suci, saat ini, dia telah menempatkan aspek kepribadiannya untuk beristirahat. Dia telah membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan. Ketika Bai Xiaochun menyadari bahwa Saint Emperor pada dasarnya berbicara tentang memasuki tubuh renegade mortal, dia hampir terkesiap. Namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan situasi. Jika renegade mortal berjuang ke titik di mana strip pemetraian leluhur Ark menjadi benar-benar gelap maka itu akan meninggalkan hanya satu strip pemetraian yang tersisa. Tidak ada waktu untuk kalah. Saint Emperor berkata dengan cemas, segera mulai terbang dengan kecepatan tinggi menuju renegade mortal. Saat dia naik semakin tinggi, sigil bulan besar muncul di belakangnya. Sambil menggertakkan giginya, Bai Xiaochun terbang mengejarnya. Mereka berdua menjadi seberkas cahaya terang yang melesat semakin dekat ke mortal renegade yang sangat besar. Akhirnya, mereka begitu dekat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat kepalanya, hanya dadanya. Ketika mereka semakin dekat, itu menjadi lebih mudah untuk melihat berapa banyak renegade mortal berjuang. Itu hampir seperti gempa bumi, dengan suara gemuruh yang keras dan tekanan luar biasa yang menyebabkan wajah Santo Kaisar pucat. Adapun Bai Xiaochun, aura berdaulatnya membuatnya sedikit lebih mudah baginya. Akhirnya, mereka menuju kedua arah yang berbeda, Saint Emperor menuju ke jalur penyegelan di bahu kanan, dan Bai Xiaochun menuju secepat mungkin menuju dahi mortal renegade. Itu adalah lokasi asal sejati kedua segel itu. Segera ekspresi Saint Emperor berkedip, dan bahkan Bai Xiaochun terkejut, karena mereka menemukan ada semacam penghalang tak terlihat di sekitar tubuh mortal renegade. Berteriak, Saint Emperor menyulut sigil bulannya, harta karun kehidupan yang memberinya pukulan yang dia butuhkan untuk menerobos penghalang itu. Beberapa saat kemudian, cahaya berwarna darah bersinar di sekelilingnya ketika dia mencapai pita penyegel, dan menghilang. Bai Xiaochun memiliki waktu yang jauh lebih sederhana. Dia menggunakan heks abadi, yang sekarang didukung oleh basis budidaya Archaean-nya. Menembus penghalang, dia muncul di depan pita segel yang terikat pada garis keturunan Ark Ancestor. Pada saat itu, dia melihat kembali ke tanah di bawah. Hanya nyaris tak terlihat adalah orang-orang dari domain abadi-abadi, menjulurkan kepala mereka ketika mereka melihat ke atas dengan gugup. Meskipun sebagian besar benar-benar tidak bisa melihatnya atau Saint Emperor, semua orang memperhatikan dengan cermat untuk melihat apa yang akan terjadi. Semua hal ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga sulit untuk menampung semuanya. Namun, Bai Xiaochun tahu apa yang harus dia lakukan. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggertakkan giginya dan memasuki strip penyegelan garis keturunan. Di bawah, para pembudidaya di Eternal Immortal Domain sedang menunggu, ketakutan dan sangat menyadari bahaya yang mereka hadapi. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu dan berdoa. Tubuh mortal renegade sangat besar. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilihat Bai Xiaochun adalah garis penyegelan garis keturunan, yang tampak seperti puluhan pegunungan yang berbaris saling bersebelahan. Bahkan, akan sulit untuk mengidentifikasi itu kalau bukan karena aura kuat dari garis keturunan Ark Ancestor yang dikandungnya, yang membentuk resonansi dengannya. Saat memasuki strip pemetraian, visinya kabur sejenak. Ketika itu dibersihkan, dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya di daerah gelap yang sebenarnya salah satu lorong energi mortal renegade. Itu bukan lorong energi alami, melainkan, yang telah diciptakan kembali secara paksa ketika ketiga putra abadi menyegel pembela fana. Itu besar, hampir seperti seluruh dunia, tetapi saat ini, itu benar-benar dan benar-benar sunyi. Begitu Bai Xiaochun terbentuk di dalam, dia mulai bersinar dengan cahaya berwarna darah. Saat cahaya berputar di sekelilingnya, itu menjadi pusaran berputar bersamanya di tengah. Lorong energi layu, tetapi begitu cahaya berwarna darah menyentuhnya, ia menjadi bersemangat. Pada saat yang sama, resonansi yang dia rasakan semakin kuat, seolah-olah dia sebenarnya adalah fondasi lorong.
Pada saat itu, Bai Xiaochun menyadari apa yang harus dia lakukan untuk memulihkan kekuatan pita segel. Aku harus menjadi fondasi materai. Untuk memperbaikinya, saya harus membiarkan kekuatan garis keturunan saya membangkitkan kekuatannya. Saya perlu pergi ke wilayah Dantian Mortal Renegade. Pada saat saya mencapai titik itu, strip penyegelan akan sepenuhnya diperbaiki. Jika aku binasa di sepanjang jalan, prosesnya akan berakhir dengan kegagalan. Dan jika saya pergi lebih awal, hasilnya akan sama. Sambil mendesah, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Dia mengertakkan gigi dan kemudian mulai terbang melalui lorong energi, mengirimkan cahaya berwarna darah bersinar ke segala arah. Semakin cepat dia sampai ke wilayah Dantian, semakin cepat tanda segel akan diperbaiki. Karena itu, dia mendorong maju dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Saint Emperor melakukan hal yang sama di lorong energi lain, melaju kencang dan memancarkan cahaya yang mewakili garis keturunan Saint Ancestor. Kembali keluar di Eternal Immortal Domains, ada orang-orang yang bisa melihat strip pemetraian pada Renegade Mortal, dan memperhatikan cahaya terang yang mulai bergerak turun dari mereka. Pada saat yang sama, Renegade Mortal yang sedang berjuang sudah dipaksa untuk menjadi tidak aktif. Sayangnya, prosesnya bukanlah proses yang bisa diselesaikan dengan begitu cepat dan lancar. Saat Bai Xiaochun melaju melalui lorong energi, matanya tiba-tiba melebar. Ruang di depannya mulai berputar dan membelok ketika beberapa bentuk bayangan muncul. Ada pembudidaya dan binatang buas yang sama, puluhan demi puluhan ribu dari mereka. Tak satu pun dari mereka yang memiliki kekuatan hidup, hanya aura kematian, dan mereka semua tampak sama kejamnya dengan yang bisa dibayangkan. Ketika mereka menatap Bai Xiaochun, seolah-olah mereka melihat musuh terbesar mereka. Melolong, mereka mulai menyerang ke arahnya dalam serangan. Beberapa berada di tahap Naschen Soul, sementara yang lain berada pada tingkat yang sama dengan surga, seluruh awan musuh yang kuat. Namun, tak satu pun dari mereka yang memiliki kecakapan pertempuran kuno. Karena itu, Bai Xiaochun bahkan tidak berhenti. Dengan menggunakan Mountain Sucking Bash, ia menjadi seperti bintang jatuh yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Ledakan gemuruh bisa terdengar saat dia menghancurkan hantu-hantu yang terbayang, mengukir jalan melalui mereka hanya dalam sekejap mata. Namun, bahkan setelah dihancurkan, hantu bayangan terbentuk kembali bersama, dan tidak berhenti untuk mencoba menghalangi jalannya. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar, tetapi dengan setiap momen yang berlalu, lebih banyak hantu muncul. Segera ada terlalu banyak untuk dihitung, dan bahkan Bai Xiaochun yang perkasa mulai melambat karena waktu dan upaya yang diperlukan untuk membunuh mereka. Sialan, dia menggeram. Dengan cepat melakukan gerakan mantra, dia melambaikan jarinya untuk memanggil Life Forever Lamp. Saat kekuatan basis budidayanya menyebar, para penonton di sekitarnya juga berubah menjadi Life Forever Lamp. Ketika mereka terbakar, dia meledak ke depan dalam upaya untuk melewati mereka. Ketika dia mencoba menerobos, hantu bayangan mulai berteriak padanya. Kamu tidak bisa melarikan diri, Mortal Renegade. Aku akan membunuhmu, Mortal Renegade. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu membayar, Mortal Renegade. Pada saat yang sama, semakin banyak hantu muncul untuk meningkatkan jumlah mereka. Sekarang, Bai Xiaochun bisa menebak siapa hantu bayangan ini. Mereka adalah orang-orang yang Renegade Mortal telah bunuh di masa lalu, dan sekarang setelah dia dimetraikan, dia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah mereka muncul. Meskipun mereka tidak memiliki kecakapan pertempuran yang sama seperti ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa dihancurkan selamanya. Saat semakin banyak muncul, kecemasan Bai Xiaochun meningkat. Melepaskan kekuatan basis budidaya arcayannya, dia memanggil badai di sekelilingnya, lalu menyerbu ke depan, memotong siapa saja yang menghalangi jalannya. Sesekali dia akan menggunakan Mountain Sucking Bash, dan kadang-kadang Life Forever Lamp-nya. Akhirnya, ia melakukan gerakan mantra dan melepaskan sutra sang mantannya. Simbol magis yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyegel hantu bayangan. Tidak dapat membebaskan diri dari lautan simbol magis, hantu bayangan berjuang dengan sia-sia saat Bai Xiaochun melesat melewati mereka. Tidak melihat ke belakang, dia bergerak maju secepat mungkin. Saat dia terbang maju, dia memanggil sejumlah petir yang akan menghancurkan semua bayangan-bayangan yang dia temui. Dan dengan demikian, dia berjalan di sepanjang lorong energi. Saint Emperor juga menemui hantu-hantu serupa. Metodenya berbeda dari Bai Xiaochun, tetapi dia juga seorang arkayan yang kuat dan mampu mempertahankan kecepatan tertinggi. Sigil bulannya mengirimkan sinar cahaya bulan di depannya, mengukir jalan setapak saat dia berjalan, bersinar dengan cahaya berwarna darah. Kadang-kadang, dia akan memanggil bunga lotus, yang akan segera menghancurkan host hantu bayangan yang mengelilinginya. Kaisar Suci tidak menahan apapun. Sekarang setelah Kaisar Vile terbuka kedoknya sebagai klon, dan penguasa besar berada di ambang bangun, dia tahu bahwa krisis mematikan sedang terjadi. Semua yang dia katakan kepada Bai Xiaochun benar-benar benar. Banyak mata di Eternal Immortal Domains terfokus pada dua strip pemetraian pada Renegade Mortal. Tentu saja, cahaya yang mewakili Saint Emperor telah lebih terang untuk memulai, dan lebih-lebih sekarang.
Dan Saint Emperor juga lebih dekat ke wilayah Dantian, hampir setengah jalan di sana. Strip segel dari leluhur-leluhur telah berkurang 80%, dan meskipun Bai Xiaochun berhasil memperbaikinya, itu masih jauh di belakang yang lain. Semua orang menonton dengan gugup, termasuk Grand Heaven Master dan orang-orang lain yang dekat dengan Bai Xiaochun. Hikmat, ekspresi terguncang bisa dilihat di mana-mana. Perkembangan ini terlalu mendadak, namun, itulah yang memberi Bai Xiaochun dan Kaisar Saint kesempatan satu ini untuk memperbaiki pita segel. Lagi pula, jika Kaisar Vile penipu tidak terbunuh, maka rencananya akan terus lancar, dan domain abadi-abadi akan segera menghadapi bencana mematikan apokaliptik. Orang-orang di Eternal Immortal Domains tidak memiliki cara untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam dua lorong energi, dan mereka juga tidak memiliki perasaan bahaya yang terlibat. Yang bisa mereka lihat hanyalah dua titik cahaya bercahaya yang mewakili Bai Xiaochun dan Saint Emperor, keduanya perlahan-lahan membuat kemajuan melalui strip penyegelan. Setiap kali lampu itu berhenti bergerak, itu berarti mereka menghadapi perlawanan. Adapun Bai Xiaochun, dia akhirnya berhenti bergerak sepenuhnya ketika 9 hantu muncul di depannya, semuanya dengan basis budidaya kuno. Aura mereka lemah, tetapi mereka masih arkans, dan ekspresi mereka sangat brutal ketika mereka menatap Bai Xiaochun. Bagi mereka, dia adalah renegade mortal, dan mereka tidak menginginkan apapun selain menebangnya. Sialan, aku bukan pembela fana, kamu membencinya. Kenapa kau melindungiku? Bai Xiaochun tahu bahwa mereka adalah proyeksi yang diciptakan oleh akal surgawi renegade mortal, dan bahwa mereka termotivasi oleh kebencian yang ada di dalamnya sebelum mati. Tapi dia masih kesal. Mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan, dia menyerang, bukan dengan kepalan sovereign yang tak mati, melainkan kepalan kaisar yang tak mati. Bahkan tetap saja, tingkat kecakapan pertempuran itu mengejutkan. Boom terdengar saat kedua pihak bentrok. Bai Xiaochun tidak melakukan apapun untuk menghindari terkena, dia mengandalkan kekuatan generasi dari kodeks kematiannya untuk sekadar menyerang tanpa henti. Setelah menghancurkan salah satu Archaians bayangan, dia menembak ke arah yang lain, dan melepaskan serangan tinju lain. Dan dengan demikian pertempuran berlangsung selama beberapa saat, dengan Bai Xiaochun melepaskan kekuatan dan kecepatan ledakan, dan mengandalkan kodeks kematian untuk menyembuhkannya. Dalam suksesi cepat, ia mengalahkan semua 9 hantu Archaean. Sebelum mereka bisa berubah, dia melaju cepat terengah-engah, dan bahkan mengeluarkan beberapa pil obat untuk mengisi ulang dirinya. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan kelompok hantu Archaean lain, bahkan lebih dari sebelumnya. Sangat frustrasi, ada lebih dari 20 kali ini. Namun, dia tidak punya pilihan, dengan mata merah, dia melolong dan melepaskan sutra paramita masa depan. Kemudian, dia menggunakan genggaman pencabutan tenggorokannya, Bash mengguncang gunung, Life Forever Lamp, dan kemampuan surgawi lainnya serta teknik magis yang tidak terlalu menarik pada basis budidayanya. Dia tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang, dan bahwa perjalanan mungkin akan lebih sulit. Mengeringkan basis budidayanya bukan ide yang baik, terutama mengingat bahwa lorong energi yang dia masuki tidak memiliki kekuatan spiritual di dalamnya yang dapat dia gunakan untuk mengisi kembali dirinya dengan. Di sisi lain, ada banyak kekuatan garis keturunan, memastikan bahwa tubuh kedagingan dan kekuatan regenerasinya benar-benar tampil lebih baik daripada di luar. Meluncurkan maju dengan serangan lain, ia menghancurkan lawan-lawannya dan melanjutkan. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia melihat semakin sedikit hantu bayangan. Namun, itu hanya membuatnya lebih waspada dari sebelumnya. Segera perasaan surgawinya mengungkapkan kepadanya bahwa aura mengejutkan sedang muncul di suatu tempat di depannya. Sedikit waktu berlalu, dan kemudian dia tiba-tiba berhenti, murid-muridnya terkekang. Di sana di depan di lorong energi, peti mati merah mengambang muncul dari udara tipis. Itu berisi aura yang menyebabkan jantung Bai Xiaochun berdebar. Tampaknya seolah-olah ini bukan seorang kultivator, tetapi sesuatu dari keganasan dan kegilaan yang tak tertandingi. Bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, itu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Tuan Bai bahkan tidak takut pada hantu. Kamu pikir dia akan takut pada peti mati? Melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dia melambaikan jarinya, menyebabkan area di sekitar peti mati terdistorsi saat kekuatan gravitasi dipanggil. Waktu melambat dan kecepatan peti mati berkurang secara signifikan. Tanpa sedikit pun keraguan, Bai Xiaochun menembak ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, menggunakan Fist Sovereign yang tak berujung. Suara gemuruh bergema ke segala arah, dan gambar seorang kaisar muncul di belakangnya, menyerang dengan koordinasi yang tepat dengannya. Peti mati itu mencoba menghindari pukulan itu, tetapi terjebak di dalam area waktu yang melambat dan tidak bisa. Begitu pukulan itu mengenai targetnya, retakan menyebar di permukaan peti mati, dan itu pecah. Seperti yang terjadi, lolongan kemarahan bisa terdengar, dan cahaya berwarna darah meledak dari sisa-sisa peti mati, menciptakan lautan darah yang sangat besar. Di dalam laut itu adalah buaya berwarna darah yang langsung menerjang menuju Bai Xiaochun, rahangnya terbuka lebar seolah menelannya. Itu juga memunculkan fluktuasi Archaean yang begitu kuat sehingga hati Bai Xiaochun tersentak di dadanya.
Fluktuasi ini tampaknya tidak kalah kuat dari apa yang dia rasakan dari kaisar-kaisar jahat di masa lalu. Di luar, Bai Xiaochun akan kurang curiga. Tapi dia tahu bahwa di lokasi ini, makhluk ini selamanya tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika dia menghancurkannya, itu akan membentuk kembali, yang berarti bahwa jika dia terlibat dalam pertarungan yang berlarut-larut, dia tidak hanya akan membuang-buang waktu, tetapi dia juga akan memberikan lebih banyak tokoh bayangan kesempatan untuk berkumpul di lokasinya. Yah, jika aku harus mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, aku tahu hanya langkah untuk digunakan. Dengan cepat melakukan gerakan mantra, dia mendorong tangannya dengan gerakan ke bawah. Water Swamp. Dia berada di dalam tubuh penguasa, namun uap air masih berputar-putar ke segala arah, menciptakan rawa yang besar dan ilusi. Kerajaan. Dia berteriak. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kerajaan Water Swamp sebagai arcaian, dan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan untuk menangani buaya terkutuk ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aura yang jauh lebih brutal daripada buaya itu meledak dari rawa-rawa yang berair. Buaya buas itu menggigil, matanya yang sebelumnya marah tiba-tiba dipenuhi teror dan syok. Kemudian, sebelum roh esensi kehidupan Bai Xiaochun bahkan bisa muncul, buaya berbalik dan lari. Bai Xiaochun memandang, tertegun. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya ketika menggunakan kerajaan Water Swamp. Sejauh yang bisa dia katakan, buaya dari beberapa saat yang lalu telah dibentuk oleh akal surgawi mortal renegade, dan seharusnya tidak bisa melarikan diri. Mungkin itu tidak terbentuk dari akal surgawi mortal renegade. Atau mungkin ia begitu kuat dalam kehidupan sehingga, bahkan setelah ia mati, beberapa naluri aslinya tetap ada. Dalam keadaan normal, Bai Xiaochun tidak akan mencegah roh esensi hidupnya keluar ke tempat terbuka. Tetapi sekarang, waktu adalah esensi, dan kekuatan spiritual tidak berlimpah. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan mengabaikan lolongan semangat esensi hidupnya, menghilangkan kerajaan Water Swamp. Sekarang bukan waktunya untuk duduk dan merencanakan langkah selanjutnya, dia segera bergerak sambil terus berjalan. Sementara itu, strip penyegelan garis keturunan lainnya sudah 90% diperbaiki, dan Saint Emperor mendekati wilayah Dantian Renegade Mortal. Saat itulah dia bertemu seseorang yang menghalangi jalannya sehingga dia tidak mungkin mengalahkannya. Dia terhenti, gemetar ketika dia melihat sosok yang melayang di depannya, tidak bergerak tetapi dengan mata perlahan terbuka. Itu adalah seorang pria yang tampan dan ilmiah, dengan sigil bola api di dahinya. Saat dia membuka matanya, adalah mungkin untuk melihat bulan kuno bersinar di pupil matanya. Saint Ancestor, gumamnya, suaranya dipenuhi rasa sakit. Tepat di depannya ada Saint Ancestor, salah satu dari 3 putra abadi. Dia adalah leluhur asli Saint Emperor, dan sumber garis keturunannya. Tidak ada ketegangan tentang bagaimana pertempuran ini akan terjadi. Dan meskipun Saint Ancestor yang diproyeksikan ini memiliki darah yang sama di dalam dirinya seperti ketika dia masih hidup, pikirannya berbeda. Seketika keinginannya untuk melakukan pertempuran membara di dalam dirinya. Pertarungan tidak berlangsung lama. Segera, Saint Emperor batuk darah, dan terpaksa meninggalkan strip penyegelan garis keturunan. Jika tidak, dia akan mati. Ketika dia muncul, semua orang di Eternal Immortal Domains melihat bahwa segel penyegelan hancur berkeping-keping. Saint Emperor telah sepenuhnya gagal. Keputusasaan menggerogoti jantung Saint Emperor, dan tiba-tiba, ia menyadari bahwa pergumulan penguasa besar sebenarnya adalah jebakan yang rumit. Jelas, dia berharap untuk menggunakan Saint Emperor dan Bai Xiaochun untuk menghancurkan pita penyegel bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Sambil terkekeh pahit, Saint Emperor terbang menjauh dari penguasa yang luar biasa, suasana hatinya sudah merosot ke kedalaman. Tampaknya bencana mematikan akan menimpa domain abadi-abadi. Dia hanya bisa berharap bahwa Bai Xiaochun akan berhasil. Setelah semua, jika strip penyegelan garis keturunan terakhir dihancurkan, maka itu akan berarti akhir dari domain abadi-abadi. Semua orang di domain abadi yang abadi terguncang. Saint Emperor telah gagal, strip pemeteraian kedua telah dihancurkan, dan penguasa raksasa sekarang berjuang dengan intensitas lebih dari sebelumnya. Arc Emperor adalah satu-satunya harapan kita. Arc Emperor harus berhasil. Semua orang sekarang berdoa untuk Bai Xiaochun, bahkan Saint Emperor. Di dalam lorong energi, Bai Xiaochun berhenti sementara ketika dia menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Dalam sekejap mata, jumlah hantu bayangan di sekitarnya mulai meningkat secara dramatis. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Saint Emperor, dia memiliki firasat buruk. Merasa lebih cemas daripada sebelumnya, dia berteriak, dan memanfaatkan waktu yang dibutuhkan hantu bayangan untuk terwujud untuk menembak maju secepat mungkin. Dia tidak punya pilihan selain membakar kekuatan basis kultivasinya, menjadi badai yang menghancurkan apapun di jalannya. Saat dia mengikuti garis penyegelan garis keturunan, dia semakin dekat dan lebih dekat ke wilayah Dantian. Dari titik kemajuan yang 30%, ia maju ke angka 50%. Kemudian dia mencapai 60%, dan 70%. Undeksi kodeksnya bekerja dalam overdrive saat dia menghancurkan banyak hantu yang menghalangi jalannya.
Segera, dia telah melewati angka 70%, dan mencapai 80%, ketika tiba-tiba, dia berhenti di tempat ketika dia menyadari bahwa di antara hantu bayangan adalah seorang wanita dengan kepala tertunduk. Dia mengenakan gaun kerajaan, dan sangat anggun dan elegan. Tidak ada hantu bayangan di daerah itu yang berani mendekatinya, menciptakan ruang terbuka lebar di sekitarnya. Begitu Bai Xiaochun melihatnya, dia mendongak mengungkapkan wajah yang sangat indah. Immortal Imperatrix. Dia berseru, matanya melebar, dan tanpa sadar meletakkan tangannya di tasnya. Wanita ini tidak lain adalah Immortal Imperatrix, kecuali, dia berbeda dari versi yang dimilikinya. Imperatrix abadi ini dibentuk oleh akal surgawi renegade mortal, dan tampak persis seperti yang dimilikinya ketika dia masih hidup. Dia memiliki fluktuasi kuno yang agak luar biasa, dan begitu matanya terkunci pada tangannya, dia melambaikan tangannya, mengirim semua figur bayangan di sekitar tembakannya langsung ke arah Bai Xiaochun. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan, berubah menjadi seberkas cahaya yang juga mendekati Bai Xiaochun. Sialan, tidak mungkin tikus ini akan mengalahkanku. Dia menyerbu ke depan, badai yang mengelilinginya menghancurkan semua hantu bayangan yang ada di jalan. Namun, Immortal Imperatrix tampaknya tidak terpengaruh oleh prahara sama sekali. Itu bahkan tidak memperlambatnya. Beberapa saat kemudian, dia langsung menghantam Bai Xiaochun. Boom menggema keluar, dan Bai Xiaochun jatuh ke belakang, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Meskipun undeksi kodeksnya sedang bekerja keras untuk memperbaharui dirinya, dia sudah merasa sangat frustrasi. Itu bahkan lebih buruk mengingat bahwa setelah pertukaran, Immortal Imperatrix tampaknya tidak menghilang, melainkan tumbuh lebih solid. Bai Xiaochun menghela nafas. Saya punya satu kartu truf lagi untuk dicoba. Jika itu tidak berhasil, maka aku akan menggunakan kerajaan Waterswamp. Masih berharap untuk melestarikan kekuatan basis kultivasi, dia melihat Immortal Imperatrix yang masuk, mengambil napas, dan menutup matanya. Tepat ketika dia hampir di atasnya, dia membuka matanya dan mengeluarkan aura yang sangat berbeda dari apapun sebelumnya. Itu kuno, dan benar-benar melebihi dibandingkan dengan yang lain. Itu tak lain adalah aura Daois duniawi. Adik junior kecil, gumamnya pelan, matanya berkedip-kedip dengan kenangan. Seketika Immortal Imperatrix yang tampaknya dingin dan tanpa emosi menggigil dan terhenti. Saat dia menatap Bai Xiaochun, jelas bahwa dia sedang berjuang di dalam. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa taktiknya tampaknya bekerja, hatinya mulai berdebar. Mencoba membuat situasinya tampak lebih realistis, ia lebih memaksakan aura kedaulatannya, dan mencoba membuat dirinya tampak persis seperti Taois duniawi. Sudah lama, Sanshan, katanya lirih. Menatap padanya, dia mulai berjalan ke depan. Segera dia tepat di depannya. Duniawi, Taois. Dia berkata. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, hatinya tiba-tiba berdegup kencang. Inspirasinya untuk taktik ini datang dengan kejadian sebelumnya dengan buaya. Buaya tampaknya memiliki beberapa naluri sebelumnya, dan dia berasumsi itu akan sama dengan Immortal Imperatrix. Namun, mendengarnya mengucapkan nama Taois duniawi membuatnya sadar bahwa ia kemungkinan besar salah. Rupanya, dia tidak memiliki naluri belaka, melainkan kenangan sejati masa lalu. Bagaimana ini mungkin? Kita berada di dalam Mortal Renegade, kan? Apa sebenarnya semua hantu bayangan ini? Meskipun terguncang, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk duduk menganalisis situasi. Memaksa dirinya tetap tenang, dia terus berbicara dengan suara lembut. Tunggu di sini untukku, oke Sanshan. Dia berkata, jangan kemana-mana, Little Junior Sister. Berharap memaksimalkan efektivitasnya, ia menggunakan dua bentuk alamat alih-alih hanya satu. Tatapan Immortal Imperatrix masih kosong, tapi dia jelas berjuang. Mengambil keuntungan dari saat ini, Bai Xiaochun bergerak terbang melewatinya, dan mempersiapkan Waterswamp Kingdomnya kalau dia mulai mengejarnya. Namun, yang membuatnya senang, dia hanya berdiri di sana tidak bergerak. Jadi, teknik perangkap madu bekerja lebih baik daripada kerajaan Waterswamp. Mempercepat, dia melewati tanda 80% di dalam garis penyegelan garis keturunan, dan mendekati 90%. Sementara itu, semua orang di Eternal Immortal Domains ditempelkan pada kemajuannya. Meskipun mereka tidak bisa melihat dengan tepat apa yang dia lakukan, mereka bisa melihat ketika dia berhenti, dan kemudian terus bergerak. Ketika dia mendekati wilayah Dantian, banyak orang menyadari bahwa dia telah mengalami lebih banyak kesulitan daripada Saint Emperor, yang sebenarnya telah mulai jauh lebih jauh di sepanjang jalur penyegelan. Dia harus membuat ini bekerja. Sang Kaisar bergumam, gemetar. Dia berharap bisa pergi dan membantu, tetapi tahu bahwa satu-satunya orang di Eternal Immortal Domains yang bisa memasuki jalur pemetraian yang dibuat oleh leluhur-leluhur adalah Bai Xiaochun. Semoga Bunda yang abadi memberkati dan melindungi Anda. Banyak orang menggumamkan doa-doa seperti itu, dan beberapa orang menangis. Semua orang di seluruh dunia sedang menonton. Akhirnya, Bai Xiaochun mencapai titik 90%. Dia hanya memiliki 10% untuk pergi. Dan saat itulah dia bertemu seseorang yang dia tidak pernah bisa menebak dia akan melihat. Bahkan, itu adalah seseorang yang dia akan mengira dia tidak bisa melihat.
Sama seperti Saint Emperor telah bertemu dengan Saint Ancestor, Bai Xiaochun tiba-tiba menemukan dirinya menghadapi apa yang awalnya tampak seperti gunung. Tapi itu bukan gunung, itu raksasa, duduk bersila, mata tertutup. Saat Bai Xiaochun mendekat, mata raksasa itu terbuka, dan mereka terbakar seperti matahari. Kulitnya ditutupi dengan desain yang kompleks, menunjukkan bahwa ia telah menguasai kulit kematian, Raja Surgawi yang abadi, tendon abadi, tulang kekal dan darah abadi. Fluktuasi darah dan energi yang mengalir darinya tidak terbatas dan agung, dan tubuh kedagingannya jelas-jelas berada di puncak-puncak. Leluhur-leluhur, Bai Xiaochun berkata tanpa berpikir. Raksasa ini tidak lain adalah Ark Ancestor, sumber garis keturunan Bai Xiaochun. Dan ketika dia membuka matanya dia perlahan bangkit. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.